Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di mata kuliah Culture of Healing di pertemuan kedua ini dengan tema yang akan kita bahas yaitu tentang technical ritual. Namun sebelum kita mulai perkuliahan ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, kita akan membahas tentang technical ritual atau berbagai macam teknik ritual dalam rangka penyembuhan, dalam rangka healing. Di sini kita akan membahas beberapa teori-teori klasik atau metode-metode klasik, teknik-teknik klasik yang dipakai masyarakat di beberapa tradisi, yang itu berarti bahwa teknik-teknik yang ada sekarang, teknik-teknik healing yang ada di zaman sekarang, itu kurang lebih juga berakar pada teknik-teknik dasar atau teknik-teknik klasik yang akan kita bahas ini. Nah, pada prinsipnya adalah teknik ritual ini adalah upaya manusia untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengetahuan, baik secara alami maupun secara supranatural, dari alam maupun dari ya yang gaib seperti itu ya. Nah, jadi manusia sejak dulu mungkin sudah sadar bahwa kemampuan mereka itu terbatas, bahwa manusia itu lemah. Karena itu mereka membutuhkan kekuatan ekstra, kekuatan tambahan, termasuk ketika melihat ada orang sakit, ada orang yang menderita, itu kan berarti orang yang sakit atau orang yang menderita itu kan orang yang butuh tambahan kekuatan, butuh tambahan power, butuh untuk ditransfer kekuatan. Nah, terus dari mana kekuatannya itu? Ya tadi bisa dari secara natural, secara alami, atau secara supernatural, secara gaib, secara spiritual seperti itu. Nah, kemudian manusia mempelajari, akhirnya manusia berhasil melakukan manipulasi-manipulasi terhadap apa yang ada di sekitarnya sehingga bisa mendapatkan kekuatan ekstra seperti yang mereka cari, seperti yang mereka butuhkan. Nah, karena itu kemudian menjadi hal-hal yang supernatural itu atau hal yang spiritual itu menjadi bisa dilogikakan. Jika X maka Y. Jika seorang manusia melakukan ini, maka hasilnya akan mendapatkan itu. Jika manusia membaca mantra ini, maka akan mendapatkan hasil itu. Nah, itu adalah bentuk manipulasi manusia hasil pembelajaran mereka yang membuat hal-hal yang spiritual yang tidak diketahui tadi, kemudian menjadi diketahui, menjadi hal yang bisa dipelajari dan bisa diajarkan dan dilakukan oleh orang-orang lainnya. Nah, itu prinsip dasar dari manusia yang sakit atau yang butuh tambahan energi, tambahan kekuatan, tambahan hal-hal yang bisa membuat mereka menjadi lebih sehat, lebih sembuh. Nah, kemudian contoh-contohnya yang variasi dari ritual yang ada di masyarakat tradisional, yang pertama adalah mimetic behavior atau perilaku meniru. Contohnya ini ada di suku aborigin. Jadi orang-orang di aborigin di
Australia sana, di Australia sana itu menganggap bahwa hewan kanguru itu adalah hewan yang kuat, hewan yang memiliki kekuatan baik secara fisik maupun secara spiritual. Artinya mereka mengakui kesakralan hewan kanguru. Dan ketika masyarakat aborigin itu ingin mendapatkan power, ingin mendapatkan kekuatan baik secara fisik maupun spiritual, mereka akan meniru atau berdandan, memakai topeng, memakai kostum tertentu yang menyerupai hewan kanguru. Tujuannya supaya mereka bisa mendapatkan kekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh hewan kanguru. Nah, ini juga bisa kita turunkan ya, kita turunkan prinsip dasar dari varian technical ritual ini, di mana kalau ada sebuah masyarakat yang memakai kostum-kostum tertentu atau melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai hewan-hewan tertentu, ya ini sebenarnya adalah bentuk mimetic behavior. Mimetic behavior ini bisa mimetic behavior terhadap hewan, bisa juga mimetic behavior terhadap makhluk halus atau makhluk gaib, atau mimetic behavior terhadap tokoh-tokoh yang sudah apa namanya, sudah lampau. Ya, misalnya ada ritual selain ritual aborigin ini yang meniru kanguru ya. Misalnya meniru Anoman atau meniru kera seperti itu juga bisa ada. Atau meniru tokoh-tokoh yang gaib, yang supernatural, misalnya menirukan Barong di Bali itu ya, atau Reyok di Ponorogo dan sebagainya, atau menirukan tokoh historis, tokoh sejarah, misalnya menirukan bagaimana dulu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dibantai, atau Yesus ketika disalib, atau meniru ketika Nabi Muhammad SAW itu bagaimana menyembuhkan orang lain dengan cara apa, disuwuk, ditiup, kemudian kita melakukan mimetic behavior, ikut-ikutan seperti itu, sebenarnya juga mimetic behavior, untuk mengimitasi perilaku orang lain atau makhluk lain. Kemudian natural force ada di suku Inuit itu ada di Kanada. Ini ada juga di daerah Greenland dekat kutub utara, orang-orang Eskimo biasanya. Nah, orang-orang Eskimo ini meyakini adanya natural force atau kekuatan dari alam, dan mereka itu melakukan ritual baik itu berupa membaca mantra-mantra dan sebagainya untuk mendapatkan kekuatan dari alam, kekuatan eksternal dari alam. Bukan mimetic behavior. Mimetic behavior kan kita sudah punya objek yang akan kita tiru ya. Nah, kalau natural force ini nggak punya objeknya, ya pokoknya kita yakin bahwa ada kekuatan di luar sana yang bisa kita cari, yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan ritual-ritual tertentu, melakukan atau membaca mantra-mantra tertentu. Nah, itu ada di suku Inuit. Nah, ini juga mungkin bisa kita turunkan ke zaman yang modern kalau ada misalnya mungkin seperti kalau misalnya kita melakukan sholat istisqa gitu ya, kekeringan, butuh hujan, nah, kita melakukan sholat minta hujan, kita yakin ada kekuatan di luar sana, yang di sini maksudnya ada kekuatan dari Allah gitu ya, untuk menurunkan menurunkan hujan dan sebagainya. Nah, mungkin kalian bisa cari contoh yang lain. Kemudian self-sacrifice, Yupi ini juga ada di Kanada, seberangnya atau tetangganya Inuit.
Di sini mereka percaya tentang konsep self sacrifice atau pengorbanan diri, berkorban. Jadi kalau kita apa ya, misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu, ya kita harus merelakan sesuatu. Nah, seperti itu prinsip dasarnya. Ini bisa kita turunkan juga kalau kita misalnya melakukan ibadah korban gitu ya. Korban itu kan juga self sacrifice juga, kita mengorbankan sesuatu. Mungkin kita nggak mengorbankan dengan cara bunuh diri, itu enggak, tapi kita mengorbankan harta kita untuk membeli hewan-hewan tertentu kemudian dikorbankan, atau eh, apa namanya, sajen-sajen itu juga self sacrifice juga, kita melakukan offering, melakukan persembahan. Nah itu juga self sacrifice. Artinya prinsip dasarnya adalah tadi, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, dalam ini mendapatkan kekuatan, ya kita harus mengeluarkan sesuatu supaya tidak numpuk. Orang yang sakit juga sama seperti self sacrifice juga. Kalau ada orang yang sakit kok misalnya malah disuruh untuk bersedekah, untuk membantu orang yatim dan sebagainya, itu juga bentuk self sacrifice juga. Dengan cara kita merelakan sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Kemudian definition itu biasa dimaknai sebagai ramalan ya, ramalan. Ramalan ini bagaimana kita mendapatkan sebuah ilmu, wisdom, knowledge, atau apapun itu, hikmah, atau bisa juga kita bahasakan secara bahasa yang lebih akrab, yaitu misalnya dengan mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit. Nah, itu adalah divination. Jadi ketika kita misalnya melihat ada orang sakit, misalnya orang sakit, wah ini apa ya sakitnya, wah ini apa ya obatnya. Nah, kemudian definitionnya adalah kita berusaha mencari tahu apa penyebabnya, mencari tahu apa obatnya, entah itu dengan membaca ritual, melakukan ritual tertentu, sehingga kita dapat wahyu, dapat inspirasi, dapat wangsit. Oh ternyata ini, oh pelakunya si itu. Nah itu adalah definition. Termasuk juga ini untuk ramalan tadi ya. Oh kamu ini besok bakal mati karena ini itu. Nah, misalnya seperti itu adalah definition juga. Yang terakhir adalah magic. Nah, magic ini bisa dibilang ya merangkum sebenarnya teknik ritual yang sebelumnya. Nah, magic ini sesuatu yang magis, sesuatu yang apa namanya, yang di luar hukum fisika manusia gitu ya, di luar hukum fisika manusia. Bagaimana mungkin misalnya paku kok bisa masuk ke dalam tubuh manusia, padahal nggak dimakan, nggak diapa. Nah, mungkin hal seperti itu. Nah, magic ini juga bisa digunakan untuk menyakiti orang, juga bisa untuk menyembuhkan orang. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang kita bahas magic menurut James Fraser. Jadi James Fraser ini adalah tokoh klasik dalam studi agama, di mana dia juga salah satunya membahas tentang magic. Magic menurut Fraser ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu imitative atau simpatetik dan juga contagious. Imitative atau simpatetik ini adalah bagaimana perilaku magis ini, perilaku yang magic ini dilakukan dengan cara imitatif atau simpatetik. Maksudnya seperti ini, kita butuh, kita bisa melakukannya secara jarak jauh, tidak secara kontak. Kalau yang bawah contagious secara kontak ya. Kalau yang atas ini tidak secara langsung gitu ya. Maksudnya bagaimana? Contohnya misalnya seperti di gambar ini, melakukan santet dengan media apa, boneka atau foto atau semacamnya. Nah itu kalau kita tusuk-tusuk bonekanya, kita tusuk-tusuk fotonya atau apapun kita lakukan, itu akan ngefek ke orang yang kita tuju. Ngefek ke orang yang kita tuju. Bonekanya kita tusuk kepalanya, wah nanti orang yang kita tuju itu kepalanya akan sakit, pusing dan sebagainya. Ditusuk tangannya, nanti tangannya bakal pusing, sakit, panas atau apa.
Nah, itu imitatif simpatetik. Sedangkan contagious itu sebaliknya, butuh kontak secara langsung, entah secara langsung menyentuh orangnya atau dengan hal-hal yang merepresentasikan orang yang kita tuju. Misalnya rambut. Nah, misalnya ada orang mau nyantet tapi butuh rambut dari pelakunya. Nah, itu bisa. Atau butuh kukunya atau bajunya, itu juga bisa. Nah, kalau kalau kalian melihat ada orang melakukan ruqyah ya, ruqyah penyembuhan seperti itu kan sebenarnya juga kalau menurut Fraser itu ada yang menggunakan imitatif simpatetik atau menggunakan contagious. Ada yang ruqyah itu harus dipegang apanya, dipegang ininya apa itu contagious. Tapi ada juga ruqyah yang tidak perlu contagious, tidak perlu melakukan kontak fisik, bisa dari jarak jauh. Nah, kalau saya sendiri misalnya dulu pernah disuruh ruqyah, tapi saya posisinya di Semarang, yang pasiennya itu di Jakarta, dan itu alhamdulillah ya sembuh. Pernah juga saya dari Semarang ke Kendal, saya di Semarang, orangnya pasiennya di Kendal, ya alhamdulillah sembuh. Tapi pernah juga saya di Semarang, kemudian pasien itu di Kalimantan, nggak sembuh. Entah gimana, mungkin dukunnya orang Kalimantan lebih hebat, atau saya belum bisa nyebrang pulau atau bagaimana, Allah alam. Tapi itu membutuhkan bahwa penyembuhan seperti ini ada yang menggunakan magic secara imitatif, simpatetik, atau contagious. Nah, ini juga bisa kita turunkan ke banyak metode-metode penyembuhan yang ada di zaman sekarang gitu ya. Ada yang mungkin dukun yang harus datang biar didiagnosa, biar disuwuk, biar diobati secara fisik juga. Ada juga secara jarak jauh juga bisa, menurut Fraser ini. Nah, contagious ini membuat kita juga menjadi berhati-hati gitu ya. Kalau ada orang kok misalnya tiba-tiba minta sehelai rambut, nah hati-hati. Atau kalau kalian sembarangan buang rambut gitu ya, wah itu hati-hati. Kalau ada orang yang tidak berniat baik mau mencelakakanmu, ya itu bisa bahaya nanti ya. Ya, jadi hati-hati, terutama cewek-cewek itu misalnya pakai jilbabnya bikin rambut rontok atau apa, ya itu diamankan, jangan sembarangan membuang rambut. Kalau kalian habis duduk, habis tiduran di mana kok ada rambutmu yang jatuh, diamankan supaya tidak disalahgunakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.